Halo Mouse, welcome back to my YouTube channel. This is Sonya Zuan. Hari ini aku mau ngebahas gimana caranya sih tips-tips untuk anak kita cepat berjalan. Nah, sebelumnya aku mau ingetin buat mom semua yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notification di bawah biar channel ini semakin berkembang dan juga aku semakin semangat buat video yang bermanfaat selanjutnya. Oke? Kalau udah, yuk langsung aja. Nah, sebelumnya aku mau share pengalaman dulu ya Mams ya. Jadi anak aku si Zen itu mulai berjalan tepat di umurnya 1 tahun. Bener-bener berjalan sendiri. Nah, di situ aku kaget juga ya, maksudnya dia bisa cepat berjalan. Kira-kira apa sih tipsnya? Nah, ini aku mau sharing. Yang pertama itu adalah tummy time. Tummy time itu adalah waktu dimana si kecil tengkurap. Jadi tengkurap menggunakan perutnya ya Mams. Jadi Mams bisa menggunakan tummy time ini itu sehari itu 2-3 kali sehari, dan jangka waktunya itu bisa semakin lama. Jadi contoh hari ini 1 menit dulu, besok atau 1 minggu ke depan bisa ditambahin 2-3 menit, seenaknya bayi, senyamannya bayi aja ya. Kalau misalnya bayinya udah mulai rewel, itu nggak usah dipaksain. Jadi kita udah mulai nanti sore atau malam kita bisa tummy time lagi. Manfaatnya tummy time ini banyak banget loh Mams. Yang pertama itu bisa meningkatkan kemampuan dari otot-ototnya si bayi biar bisa nantinya itu berjalan, merangkak, duduk. Apalagi untuk MPASI ya, dia harus duduk tegak. Jadi otot-ototnya itu mesti dilatih sedini mungkin. Jadi newborn itu juga udah bisa dilakukan tummy time di pangkuannya Mams ya. Jadi nggak perlu di lantai atau nggak perlu di kasur, di pangkuannya Mams juga bisa. Yang kedua adalah sensory play. Sensory play ini adalah sense dan play. Jadi bermain untuk merasakan atau indera perasa kita. Jadi indera perasa itu kan ada 5, ada penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa dan juga peraba. Nah, untuk bisa berjalan kita harus meningkatkan sense atau indera peraba dari si kecil. Jadi contohnya untuk tangan dan kakinya itu bisa bermain di pasir, di batu-batuan, juga di rumput, juga bisa bermain air. Jadi si kecil sudah bisa meraba dan juga merasakan ternyata banyak tekstur-tekstur yang berbeda, dan akhirnya saraf itu akan mentransfer stimulasi untuk ke otak untuk bisa semakin cepat berjalan. Karena itu mendorong untuk stimulasi motorik kasar dan juga motorik halus. Nah, yang ketiga itu adalah merambat. Merambat ini biasanya si bayi sudah mulai memasuki sekitar 6 bulan, 7 bulan itu sudah bisa merambat ya Mams ya. Dia pengen hal-hal yang menurut dia ini penasaran gitu ya. Jadi mulai nih dia merambat itu biasanya di sofa, di kasur, itu nggak masalah Mams. Jadi bisa kita awasi tetap dia dari belakang atau dari samping gitu, kita jagain untuk dia tetap menguasai motorik kasar dia. Jadi otot-otot dia ada di lengan, di kaki, di paha, di betis itu biar itu bekerja. Jadi dia tetap mau berjalan, rasa ingin tahunya itu tinggi, tapi tetap kita awasin karena itu juga membantu untuk anak kita cepat berjalan ya Mams. Yang keempat itu adalah merangkak. Nah, fase merangkak ini kadang ada beberapa anak yang melewatinya, jadi tidak menjalani fase merangkak ini. Padahal fase merangkak ini sebenarnya penting banget untuk si bayi itu menjadikan fondasi untuk berjalan, karena pada saat merangkak itu dia memiliki daya keseimbangan yang tinggi untuk nantinya berjalan dengan kokoh. Nah, dulu season ini aku sewain mainan nih, sewain pagar itu loh Mams ya kan, yang plastik itu untuk aku taruh udah merangkak aja di bagian situ. Karena kan kalau udah merangkak itu kemana-mana ya Mams ya, bisa nanti ke tangga, bisa ke pintu, bisa ke kamar mandi gitu. Tapi mungkin season ini tipe yang aktif banget, rasa ingin tahunya tinggi. Tapi semua bayi itu sebenarnya rasa ingin tahunya tinggi banget loh Mams. Jadi saat Zen aku taruh di dalam pagar itu dan aku melakukan aktivitas yang lain, aku tinggal gitu ya, dia tuh mulai cranky, mulai rewel, mulai sebel, mulai marah, nangis, nggak suka gitu dikekang oleh pagar itu. Jadi dia pengen mengeksplor rasa ingin tahu dia, udah seneng kesana kesini, tertarik dengan sesuatu hal yang baru. Jadi menurut aku kalau misalnya Moms mau anaknya untuk cepat berjalan,
itu nggak apa-apa, anaknya dieksplor aja, ditaruh aja, tapi tetap diawasi ya mam, karena anak kecil itu kan takutnya belum tahu batasan, jadi takutnya jatuh lah di tangga atau jatuh di depan pintu, kita nggak tahu. Jadi harus tetap dengan pengawasan oleh orang tua. Yang kelima itu bisa menggunakan alat bantu untuk berjalan. Contohnya nih, aku punya adalah push walker yang satu ini. Push walker yang aku punya ini ada dua jenis, yang ini dari Vistaprite, tapi satu lagi itu dari Sugar Baby. Jadi banyak di online shop itu penjual push walker ya mams. Jadi terserah mams mau beli merek apa aja, menurut aku oke-oke aja. Yang penting push walker, jangan beli yang baby walker. Soalnya baby walker itu sudah tidak direkomendasikan dan tidak disarankan oleh dokter, karena itu bisa membahayakan untuk si kecil. Karena kan dia kakinya itu, selangkangannya tuh ditopang oleh kain gitu ya mams. Sedangkan dia itu belum punya kekuatan gitu. Jadi kayak selangkangannya itu seakan-akan ditarik ke atas. Dan baby walker itu juga kan bisa si anaknya itu lari gitu ya. Jadi seakan-akan ngebut banget dengan rodanya itu terus berputar, nggak bisa di stop, takutnya itu akan meluncur, apalagi turunan gitu ya. Itu riskan banget untuk anak bayi yang mungkin belum bisa berjalan. Selanjutnya menurut aku yang wajib punya adalah helmet pelindung. Ini yang aku punya, ini aku belinya di online shop. Jadi semua barang-barang yang aku sebutin di sini itu ada linknya di bawah di description. Nanti tinggal klik aja di situ moms kalau mau beli ya. Ini harganya mungkin cuma 50 ribuan aja. Jadi menurut aku, karena pada saat si Zen itu pakai push walker ini, dia tuh kan kadang suka pengen cepet gitu atau ngedabruk ke belakang gitu. Jadi agak riskan untuk si kecil ini berjalan sendiri gitu ya mams. Jadi mungkin kita bisa bantuin gitu, tapi kan kita nggak mungkin bantuin terus. Jadi ini untuk pelindung kepalanya kan. Jadi aku takut dia itu jatuh dan sakit karena bagian riskan. Jadi aku beli helmet ini. Ini enak banget dipakai karena empuk ya. Dan di bagian belakangnya ini juga ada velcro-nya, ada tempelan seperti ini. Tinggal disesuaikan aja dengan kepalanya si bayi seberapa besarnya. Juga ada talinya di sini biar nggak lepas-lepas gitu, tinggal dipakein aja. Ada juga itu pelindung lutut. Biasanya ini pelindung lutut aku pakai untuk Zen itu pada saat merangkak ya. Jadi dipakainya di lutut biar lututnya nggak sakit. Kadang suka memar gitu kan, karena mungkin di lantai yang keras, jadi lututnya itu agak sedikit sakit gitu. Jadi biar lebih empuk lah. Nah selanjutnya aku juga beli ada yang namanya baby walker assistant. Jadi baby walker assistant itu kayak ditarik di atas gitu. Jadi dimasukin di bagian dadanya si baby, tinggal di atas kita tarik aja gitu, ada talinya di atas. Nah pada saat titah atau berjalan bersama orang tua itu juga mungkin emang fase-fase yang paling capek ya mam. Jadi punggung kita tuh kayak pegel banget gitu ya berasanya, karena mesti agak menunduk untuk membantu si kecil untuk berjalan atau titah. Jadi buat mam semua yang mungkin lagi struggling atau misalnya lagi bingung ya, anaknya kok belum bisa berjalan nih, kenapa udah 14 bulan, udah 15 bulan kan belum bisa berjalan. Nggak apa-apa mams, jangan khawatir, tenang aja, karena semua itu membutuhkan kesiapan dari si kecil juga. Jadi kita nggak bisa sebagai orang tua itu memforce atau memaksa si kecil, karena kalau kita paksa dia malah makin stres gitu, jadi makin nggak mau berjalan dan malahan itu akan membuat dia jadi trauma. Jadi biarkan kita memberikan stimulasi-stimulasi itu setiap hari, biarkan dengan kesiapan dia akan berjalan dengan sendirinya. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku sharingin di video kali ini. Buat mam semua, thank you so much udah nonton video aku dan juga udah subscribe, like. Kalau misalnya ada komen, bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti aku pasti balesin satu-satu. Oke, sekian, see you next video, bye bye.